Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Lenis Homemade. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di video kali ini aku membuat lapis Philippine Rainbow yang tampilannya cantik banget kan ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja bahannya dan cara membuatnya, langsung simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama di sini aku buat untuk lapisan atas dan bawahnya yaitu lapis Surabaya, dan ini adalah resep untuk satu buah kue. Di sini aku menggunakan 150 gram margarin dingin dari kulkas, kemudian 13 butir kuning telur, lalu 50 gram tepung terigu protein rendah, kemudian 1 sendok makan susu bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Nah, sekarang aku mau mixer margarin dinginnya dulu. Nah, margarin ini kita campur dengan 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian margarinnya ini kita mixer hingga mengembang putih dan lembut. Di sini aku menggunakan hand mixer, jadi aku pakai kecepatan yang paling tinggi yaitu nomor 5. Lalu kemudian setelah margarinnya ini mengembang putih dan lembut, kita matikan mixer. Dan margarinnya ini yang setelah kita kocok, kita sisihkan sebentar. Nah, sekarang kita mau mixer kuning telurnya. Tadi sebelumnya aku lupa masukkan takaran gula halusnya. Jadi ini gula halusnya sebanyak 80 gram. Kemudian kuning telurnya ini di mixer hingga mengembang putih dan kental. Nah, kalian boleh juga tambahkan vanilla essence atau vanilla cair. Kalau kuning telurnya udah mengembang putih dan kental seperti ini, kemudian kita matikan mixer. Kemudian kita masukkan margarin yang sebelumnya udah kita mixer ke dalam adonan kuning telur. Nah, setelah margarinnya ini kita masukkan ke dalam kuning telur, lalu diaduk hingga benar-benar tercampur merata. Kalau udah merata, kemudian yang terakhir masukkan bahan kering yaitu tepung terigu, susu bubuk, dan tepung maizena sambil diayak ya supaya tidak ada gumpalan dari tepung terigu ataupun dari susu bubuk. Kemudian diaduk kembali hingga merata. Nah, ini adonan lapis Surabaya untuk satu resep udah selesai kita buat. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang persegi ukuran 22 kali 22 yang dasar loyangnya sebelumnya udah aku alasi dengan kertas roti. Kalian juga boleh pakai baking paper atau hanya dioles margarin dan ditabur tepung juga boleh. Lalu ratakan adonan ke seluruh bagian loyang. Nah, setelah adonan ini diratakan, kemudian panggang dengan suhu oven 180 derajat Celcius hingga matang, disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai ya.
Nah teman-teman, ini lapis Surabayanya udah selesai, satu buah aku buat. Jadi kita membutuhkan 2 buah kue untuk lapisan atas dan bawah. Maka dari itu teman-teman harus buat 2 kali resep ya. Di sini aku udah punya 2 buah lapis Surabaya. Nah, ini kita biarkan dulu hingga dingin. Oke, sekarang kita ke bahan untuk membuat lapisan tengah, yaitu lapis legit rainbow. Aku pakai 25 butir kuning telur, 300 gram margarin dingin, kalian juga bisa ganti dengan butter. Lalu 180 gram gula halus, 30 gram tepung terigu protein rendah, dan terakhir 3 sendok makan susu kental manis. Untuk cara buat, nah untuk cara buatnya aku persingkat aja ya teman-teman. Di sini aku udah mixer kuning telur dan gula halus hingga mengembang putih dan kental. Kemudian aku juga udah kocok butter dan susu kental manis hingga mengembang putih dan lembut. Lalu kedua bahan ini dicampur. Sebelum dicampur, teman-teman masukkan dulu bahan keringnya, yaitu tepung terigu ke dalam kuning telur. Lalu setelah itu diaduk. Di sini aku aduknya dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian masukkan butter yang sebelumnya tadi udah di mixer ke dalam adonan kuning telur. Lalu aduk dengan mixer kecepatan paling rendah hingga semua bahannya tercampur merata. Nah, ini adonan lapis legitnya udah selesai dan ini udah siap dipanggang. Karena di sini aku buatnya lapis legit rainbow, jadi harus sediakan pewarna yang dibutuhkan. Di sini aku timbang adonan sebanyak 100 gram, kemudian diberi pewarna merah. Nah, ini warna merahnya udah selesai. Warna orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, untuk membuat lapis legitnya di sini aku panggang dengan menggunakan loyang yang sama seperti lapis Surabaya yang tadi, yaitu loyang ukuran 22 x 22. Untuk yang pertama, kita tuang warna merahnya dulu. Jangan lupa di dasar loyang kita alasi dengan baking paper atau kertas roti ya. Nah, untuk lapisan pertama aku panggang di rak paling atas untuk oven gas yang aku pakai. Ini apinya aku sesuaikan aja karena ini ovennya tidak memiliki suhu oven ataupun timer. Kemudian setelah hampir matang lapis legitnya, lalu loyangnya ini kita pindahkan ke rak paling bawah untuk mematangkan bagian permukaan dari lapis legit. Ini lamanya kurang lebih 1 menitan. Nah, setelah lapisan pertama matang, kita tuang lagi lapisan kedua dengan warna yang berbeda dan lakukan hingga adonan dari setiap warnanya habis ya teman-teman.
Nah, ini lapis legit rainbow-nya juga udah matang dan udah selesai aku buat. Nah, semua komponen untuk membuat lapis Philippine Rainbow udah selesai dibuat. Tinggal kita tunggu dingin dan kemudian kita tumpuk. Nah, teman-teman, ini lapis Surabayanya untuk lapisan atas dan bawah udah dingin. Kemudian lapis legit rainbow-nya juga udah dingin. Dan sekarang kita ke tahap selanjutnya ya. Kemudian kita ambil satu lembar lapis Surabaya, lalu kita olesi dengan selai. Untuk selainya ini disesuaikan dengan selera kalian. Di sini aku pakai selai stroberi yang udah tersedia di dalam kulkas aku. Nah, olesi ke seluruh bagian dari lapis Surabaya. Olesannya ini jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Nanti kalau terlalu tebal, kuenya ini susah untuk menempel. Nanti kuenya ini bakal bergeser. Sedangkan nanti kalau kalian kasihnya ini terlalu tipis, kuenya bakal lepas-lepas juga. Nah, kemudian kita tumpuk dengan lapis legit rainbow ke atasnya. Lalu kita rapatkan atau kita tekan-tekan. Kemudian di bagian permukaan lapis rainbow atau lapis legit rainbow kita beri lagi selai stroberi, ratakan ke seluruh permukaan lapis legit rainbow. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian ambil satu lembar lapis Surabaya lalu tumpuk ke atasnya. Nah, setelah ini kita alasi dengan plastik, kemudian kita tekan-tekan dengan menggunakan tangan supaya kuenya ini bisa menempel dengan baik dan supaya nantinya tidak lepas saat kita potong. Nah, untuk kue yang sudah ditumpuk seperti ini lebih baik kita biarkan semalaman biar lebih melekat lagi ya teman-teman, supaya saat kita potong nanti kuenya ini tidak lepas. Nah, teman-teman, sekarang kita siap untuk memotong lapis Philippine Rainbow-nya. Ini kuenya udah aku diamkan semalaman. Nah, sekarang kita potong, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalam dari lapis Philippine Rainbow. Cantik ya. Sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya ya. Bye-bye.